Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di Pangga Channel. Oke, malam ini saya akan membahas tentang yaitu berjudul misteri warung atau misteri toko. Dulu konon ceritanya warung tersebut itu dianggap oleh warga setempat itu warung itu mempunyai yaitu laris ya. Jadi untuk warung ini itu warungnya itu sangat besar ya. Untuk pembelinya itu perharinya itu sangat luar biasa, saking ramainya. Jadi warung tersebut itu banyak warga yang ngomong bahwa warung tersebut itu pemiliknya mempunyai pesugihan. Apakah benar teman-temanku semua ya, warung tersebut itu mempunyai pesugihan? Simak videonya, jangan lupa subscribe tentunya, jangan di skip, nanti salah paham. Jadi mitosnya banyak warga yang melihat di pada malam-malam tertentu, tentunya di malam Jumat ya, ketika warung itu tutup. Jadi warung itu terlihat seperti ramai, dan di situ katanya banyak penampakan. Apakah itu benar atau hanya mitos atau hanya cerita-cerita orang yang tentunya syirik dengan warung tersebut? Jadi cerita ini dari temanku Mas Andi CF ya, tentunya terima kasih sampean sudah memberi cerita, yaitu cerita seram, cerita mistik, tentunya cerita yang berkaitan dengan gaib tentunya. Oke, dan saya bahas untuk ceritanya. Jadi menurut saya, kalau ibaratnya warung laris itu ya rata-rata punya modal banyak, yang pertama. Yang kedua, dia harga jualnya itu miring. Jadi secara logika, kalau kita harga miring, terus ya tentunya ya banyak yang beli, banyak pelanggan yang pindah tentunya ya, karena harganya miring. Karena semua manusia itu pengen mempunyai untung yang banyak tentunya. Misalnya di si warung A kok harganya segini, di warung B harganya lebih miring, ya rata-rata berbondong-bondong semua berpindah. Itu secara logika kan. Terus ceritanya lagi, warung tersebut itu berdiri tidak lama ya, cuma kurang lebih itu yang menurut cerita temanku ini sekitar 3 tahun ya, 3 tahun berdiri ya. Dia sampai mempunyai mobil, mempunyai lahan, mempunyai segala macam dia punya, tapi habis itu roboh dan orangnya nggak tahu kemana. Intinya dia tuh penasaran, apakah benar mas kalau ada yang namanya laris atau pesugihan. Kalau menurut secara saya, secara logika, ya itu emang benar ada. Ke zaman dulu emang benar ada.
Tapi kalau untuk sekarang ini ya mungkin dia tidak imbang antara pendapatan ya kan, dan pengeluaran. Ketika dia secara emosional ya, dia itu pengen mendapatkan untung dikit tapi lancar. Tapi di sisi lain dia tidak bisa mengontrol, tidak seimbang gitu loh. Jadi lama kelamaan ya kayaknya kelihatannya sugihnya bangkitnya itu cepat, tapi robohnya sebentar. Kenapa demikian? Karena di situ mungkin juga bisa dia itu utang dulu gitu loh. Utang dulu, jadi ada orang yang dipercaya, jadi dia hutang dulu. Ketika hutang dia jalaninya spontan gitu loh. Jadi sebenarnya itu tidak boleh kalau menurut saya. Jadi kita itu bersaing itu secara normal saja, jadi secara sehat saja, jangan mematikan tetangga-tetangganya. Contohnya warung-warung yang sudah lama, maksudnya kita jualnya sama-sama aja, maksudnya harganya misalnya harga bensin misalnya 12.000 ya 12.000. Kalau ada yang jual 11.000 misalnya, padahal hari ke situ semua ini, dan akhirnya warung tersebut jadi sirik, jadi iri, wah dia tuh merusak, jadi warung saya sepi sehingga warung saya juga tutup, jadi rusak semuanya ketemunya. Itu orang secara egois-egoisan begitu. Jadi itu yang bisa dikatakan warung bisa rame, punya ya apa-apa, spontan sudah nggak punya apa-apa. Ya secara logika ya yang benar itu dia nggak seimbang. Yang kedua banyak lah ibaratnya doa-doa sesama pedagang, sesama wirausaha itu punya. Jadi doanya itu jelek, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Banyak yang doa jelek maka kan berkabul. Makanya kita tuh usaha itu ya selalu diimbangin apa aja itu harganya ya harus sama. Jadi lumintu gitu, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi kalau Allah ridho ya bisa, walaupun untuk sedikit terus berjalan. Tapi kalau walaupun untung banyak, untung sedikit nggak ridho, di situ banyak merugikan orang lain, ya tentunya ya nggak lama gitu loh. Jadi sehingga warung itu saat ini kosong, dan rumah itu dan tempat usaha itu udah dimiliki oleh orang lain gitu. Ya kalau untuk Mas Andi JF ya, jawabannya tentunya kalau menurut saya banyak yang ngomong cerita kalau waktu zaman dulu di situ pas warungnya tutup itu katanya ada aktivitas yang ibaratnya menjanggal, aktivitas yang seram. Itu kalau menurut saya itu secara logika saja, karena itu pembicaraan orang yang sirik tentunya gitu loh, sirik iri intinya kan gitu. Kalau menurut saya ya dilogikain aja dulu. Setelah kita logikain itu nggak masuk akal, nah baru gitu ya ada kita tetap percaya namanya pelaris, pesugihan ya, pengasihan, semua itu ada. Itu kan tergantung orangnya ya.
Kalau itu mah bukan urusan kita, urusan dia ya sama yang di atas. Dan kita kan ya juga rugi ya, yang seperti itu sangat rugi 2 kali. Sudah tidak dapat apa-apa, sudah mendapatkan utang dan belum dosanya, itu 3 kita ruginya itu. Jadi untuk Mas Andi JR, untuk Anda ya, untuk usaha Anda sedia, karena Mas Andi JR juga wirausaha tentunya. Menurut saya ini yang penting kita diimbangin sesuatu. Kalau kita imbang itu insya Allah akan berkah barokah. Tapi kalau tidak imbang ya jomplang loh Mas. Harus diimbangin semua secara normal. Ya ada saing-saingan gitu, karena rezeki sudah diatur. Misalnya kalau kepengen banyak, semua orang itu ya kepengennya banyak, kepengennya nambah gitu loh. Cuma kan belum waktunya, belum gitu loh. Coba aja, ada aja masalahnya, ada aja. Walaupun sampai jualnya murah, oh ini kalau murah saya dikit-dikit, nanti lama-lama banyak, coba pasti di situ nanti ada lagi apa itu permasalahan, ada kayak gitu sudah diatur. Apa pendapatan kita, apa rezeki kita, tentunya ya sesuai dengan pengeluarannya. Kita mendapatkan banyak, ya pengeluarannya banyak. Kita mendapatkan pengeluarannya dikit, gitu aja. Itu adil loh, gitu loh, adil. Untuk warungnya ya seperti ini ya. Tadi untuk Mas Andi sempat kirim videonya seperti ini, dia suasana warungnya masih banyak gedus-gedusnya dan ditinggalkan begitu saja, terbengkalai tentunya, sehingga menjadi sangat suram, menjadi sangat angker ya. Kalau menurut saya secara psikolognya udah, secara logikanya sudah. Kalau secara mata batin saya, kalau di situ itu emang benar tempatnya Mas. Tempatnya itu di zaman dulunya, di belakang itu kan ada sebuah bambu dan di samping bambu itu ada pohon beringin yang ditebang terus tidak izin atau tidak bismillah, dan didiriin warung itu gitu. Maka di situ ada makhluk astral ya, yang kadang membantu, kadang mengganggu gitu, tapi rata-rata banyak mengganggunya yang di situ, yang saya lihat itu di situ. Untuk secara mata batin saya, sehingga tempat itu ketika ditempatin orang tidak ada yang betah. Coba aja jualan di situ. Kalau ada yang rame bisa lama itu, karena di situ secara mata saya, yang saya lihat, mata batin saya itu tempatnya kurang strategis. Kalau di dunia kita ini pas strategis, kalau di dunia lain itu di situ emang benar-benar jurang, terus ada pohon keramatnya di situ yang saya lihat. Untuk warungnya di situ, kalau yang buka warung ya emang kalau kelihatannya warungnya masih tutup, tapi orang lihat dari lewat jalan itu warung buka itu, padahal tutup. Kelihatannya tutup padahal buka. Dan ada lagi yang kelihatan warung buka lebar, malah sebaliknya, kadang ada yang kelihatan tutup. Nah itu bisa dikatakan mungkin kalau secara logika tempatnya kurang banyak, kurang terang gitu. Coba diterangin itu pasti kelihatan. Ada juga itu kan yang ngomong warung saya buka, tapi kok ada orang lewat ngomongnya warung saya tutup. Jadi logikain dulu. Kalau orang lain ngomong tutup, misalnya lewat, kok tutup warung ini,
apa dikerjain, apa diganggu sama orang itu enggak. Coba aja sampean bersihin, bersihin secara logika aja. Ada misalnya yang nutupin, yang apa, bersihin dilebarin gitu, pasti kelihatan terang. Udah di logikain aja dulu lah gitu. Oke, bisa. Jadi pesan-pesan untuk ini ya, tentunya kita semua harus secara logika aja, secara normal, secara bersaing itu secara normal, secara sehat saja. Jadi biar berkah barokah tentunya. Dan si Mas Andi CR ini dia ngomong, tapi kalau saya ngelihat di situ ya emang benar Mas, ada sosoknya ya. Kalau saat ini malah lebih banyak yang tinggal di situ, di warung itu lebih banyak karena kosong. Namanya tempat kosong ya udah positif. Kalau dihuni manusia ya rata-rata insya Allah nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu angker, nggak terlalu sinu. Namanya tempat kosong tetap ada. Kalau nggak percaya sampean coba aja uji nyali di situ, panggil gitu, pakai dupa, pakai lilin, coba di situ. Jadi itu saja bisa, jangan sampai kelewatan video kami. Saya tunggu untuk cerita mistik lainnya di DM tentunya, atau di WA, atau di lewat media aplikasi baca Messenger dan lain sebagainya, monggo. Itu untuk Mas Andi CR ya. Tentunya untuk sekarang sampean, kalau ada lagi tetangga kita yang buka, kita dukung, kita semangati, kita bersaing secara sehat-sehat saja, itu aja udah. Karena semua orang itu kepengennya banyak, tapi kan walaupun warungnya ramai, walaupun dia kaya, tapi ya coba aja lihat, pengeluarannya juga banyak, kebutuhannya juga banyak, bahkan lebih tanggung jawabnya lebih tinggi. Itu aja, sama aja. Oke, saya akhiri tentunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.